3, 2, 1. Subscribe チャンネル登録待ってるよ。 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati. Jadi bab sekarang saya akan menjelaskan masalah sholat. Wahiyah lughatan ad-du'a'u wa syar'an kama qala ar-Rafi'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bi syara'itah makhsusatin. Jadi yang dikatakan sholat adalah menurut bahasa adalah doa atau meminta kepada Allah, sedangkan menurut istilah atau tinjauan syarat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Jadi sholat di sini adalah merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat, dan sholat merupakan satu-satunya rukun Islam yang mana sholat tersebut, perintah tersebut tidak hanya sebatas perintah yang ada di nas Al-Quran, melainkan Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah yang melalui adanya Isra Mi'raj. Karena dalam Isra Mi'raj terdapat perintah sholat yang 5 waktu. Jadi betapa pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sepanjang hari, karena sholat adalah kunci dari setiap ibadah-ibadah kita. Yang mana ketika sholat kita benar, insya Allah amal yang lain juga ngikut, ataupun sebaliknya. Karena sholat adalah rukun Islam setelah syahadat. Bahkan dalam sholat pun sholat adalah termasuk rukun Islam yang memang tidak ada embel-embel lainnya. Jadi tidak seperti halnya zakat, puasa, bahkan haji. Jadi di zakat itu kewajibannya adalah bagi orang yang memang mampu atau dengan kata lain mempunyai rezeki yang lebih untuk menunaikan zakat. Ketika miskin atau fakir bahkan, maka tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Termasuk puasa. Puasa ini wajib bagi siapa? Juga wajib bagi orang yang memang mampu, sekalipun kemampuan tersebut memang harus diharuskan untuk mampu. Cuman ada beberapa hal yang memang menjadikan puasa tersebut tidak wajib. Atau dengan kata lain diberi pilihan, semisal orang mengandung, orang menyusui, bahkan musafir itu boleh tidak puasa ketika semisal khawatir dengan dirinya sendiri maupun khawatir dengan anaknya ketika menyusui ataupun yang ada dalam kandungan. Jadi ada beberapa hal yang masih bolehlah ada rukhsah atau keringanan-keringanan tersendiri. Tidak seperti hanya sholat. Sholat di sini memang ditekankan untuk dilakukan setiap hari, bahkan sepanjang hari. Saking pentingnya sholat bagi kehidupan kita. Atau bahkan haji. Haji al-hajju man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji ini wajib bagi seorang yang memang mampu. Ketika memang miskin, maka tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji. Jadi sholat adalah satu-satunya rukun Islam yang memang sangat ditekankan. Tidak ada embel-embel apakah sakit boleh tidak sholat, maka tetap jawabannya adalah tetap wajib. Karena segala bentuk apapun kehidupan kita, maka sholat di sini tetap wajib. Bahkan dalam kitab fikih yang memang lebih panjang penjelasannya, di sini memang ada sholat khauf, sholat yang memang di saat peperangan, bahkan peperangan pun sholat tetap wajib dilaksanakan.
saking dari wajibnya untuk melaksanakan sholat. Sedangkan as-sholatu al-mafrudatu khamsun, sholat-sholat yang difardukan hasil dari Isra Mi'raj tersebut, yang mana Allah Ta'ala telah memerintah kepada Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut, kewajiban bagi umat Islam melaksanakan sholat dalam sehari semalam, yakni adalah 5 waktu. Jadi as-sholatu al-mafrudatu khamsun, sholat yang difardukan atau didirikan itu ada 5. Yang pertama adalah al-dhuhru, sholat zuhur. Wa awal waqtiha zawalus syamsi. Jadi pertamanya masuknya waktu zuhur, sholat zuhur adalah zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari. Jadi semisal anggaplah kita menaruh sesuatu di tengah tanah lapang ataupun di halaman rumah, yang mana halaman tersebut memang terkena sinar matahari, maka ketika sesuatu di sini terkena sinar matahari, yang mana matahari tersebut ada di sebelah barat, benda di sini sedikit tergelincir, maka akan menimbulkan cahaya sedikit. Ketika ada cahaya sedikit di sebelah timur, maka ini sudah masuk waktunya sholat zuhur. Jadi zawalus syamsi. Sedangkan wa akhiruhu, berakhir kapan? Sara idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhil zawali. Jadi berakhir kapan? Berakhir ketika bayang-bayang setiap suatu benda telah sama atau sepadan dengan bendanya. Jadi ketika bayangan suatu benda di sini sama dengan bendanya, seandainya kita jatuhkan, maka sudah habis waktu zuhur. Yang kedua adalah wal asru wa awal waqtiha azyada ala dhilil mithli. Jadi asar, waktu yang kedua adalah sholat asar. Pertamanya waktu asar adalah azyada, ada tambahan sedikit, ada bertambahnya bayangan dari bayangan yang pertama. Bayangan yang pertama, semisal kata barusan adalah ketika zuhur, itu waktu berakhirnya adalah ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Dan masuknya waktu asar adalah ketika bayangan di sini lebih sedikit dari bayangan yang berakhirnya waktu zuhur, maka sudah masuk waktunya sholat asar. Sedangkan wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhilil mithlain wa fil jawaz ila ghurubi syamsi. Sedangkan waktu asar berakhir ada di 2 hal. Yang pertama adalah waktu ikhtiyar, waktu yang sangat hati-hati. Yang kedua adalah waktu jawaz, waktu yang biasa. Waktu ikhtiyar adalah ila dhilil mithlain, sampai 2 kali bayangan tersebut 2 kali lipat dari bendanya. Jadi semisal kata barusan, ketika bayangan di sini sama dengan bendanya, maka berakhir waktu zuhur. Ketika ada ziyadah, tambahan sedikit dari bayangan yang barusan, maka masuk waktunya asar. Ketika 2 kali lipat bayangan di sini dengan benda ini ketika dijatuhkan 2 kali lipat, maka sudah berakhir waktu asar di waktu ikhtiyar. Sedangkan di waktu jawaz ini sampai ke ghurubus syamsi, sampai ke terbenamnya matahari. Yang ketiga adalah salat maghrib, wal maghribu waqtuha wahidun wa huwa ghurubus syamsi wa bimiqdari ma yu'adhdhinu wa yatawaddau wa yasturu al-awratah wa yuqimu salatahu yusalli 5 raka'atin. Jadi waktu maghrib itu hanya 1, wahidun kata di sini. Jadi awal masuknya adalah ghurubus syamsi. Ketika sudah terbenamnya matahari, maka sudah berakhir waktu asar, maka di situ sudah masuk waktunya maghrib. Kapan berakhir? Mimik dari mayu adinu wa itu. Jadi seukuran seseorang adzan, kemudian berwudu ataupun tayamum, kemudian menutupi aurat untuk melaksanakan sholat, yang dimaksud di sini wa yuqimus shalah, kemudian mendirikan sholat dan bersolat sebanyak 5 rakaat. Kenapa 5 rakaat? Karena 3 rakaatnya adalah sholat maghrib wajib, yang kedua yang 2 rakaat adalah sholat sunnah rawatib, jadi ba'dal maghrib. Jadi selesai itu maka sudah berakhir waktu maghrib, saking dari sedikitnya waktu maghrib. Atau kita bisa simpulkan di sini perkiraannya ketika dikalkulasikan ke jam, perkiraan dari adzan kurang lebih 15 sampai 20 menit. Karena ketika sudah hilangnya mega merah, maka di situ sudah berakhir waktu maghrib. Waktu yang ketiga, atau kewajiban sholat yang ketiga adalah sholat maghrib. Sedangkan yang keempat, wal insya'u, sholat insya'. Wa awal waqtiha idza ghaba asy-syafaq wal ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthil laili wa fil jawaz ila tulu'il fajri. Jadi waktu isya di sini seperti halnya salat waktu asar adalah ada 2 juga di waktu berakhirnya. Sedangkan pertama waktunya
waktu isya adalah idza ghaba asyafaq. Jadi awal masuknya waktu isya atau salat isya adalah idza ghaba asyafaq wal ahmar, ketika sudah terbenamnya mega merah atau hilangnya mega merah di ufuk barat, maka sudah masuk waktunya salat isya. Atau dalam arti lain, ketika sudah berakhir waktu maghrib, maka sekaligus masuk waktunya salat isya. Wa akhiruhu, waktu berakhirnya sholat isya ini juga ada dua seperti halnya sholat asar, yakni adalah fil ikhtiyar wa fil jawaz. Di waktu ikhtiyar, di waktu yang sangat hati-hati, waktu isya itu berakhir sampai ila thuluthil laili, sampai sepertiga malam, atau bisa diartikan di waktu jam 3 malam itu sudah berakhir waktu sholat isya. Sedangkan wa fil jawaz, di waktu yang biasa adalah ila tulul fajri atsani, sampai terbitnya fajar yang kedua atau yang lebih dikenal dengan fajar shodiq. Karena fajar di sini ada dua, ada fajar shodiq, ada fajar kidib. Dikatakan shodiq yang jujur, mana aslinya shodiq di sini adalah karena fajar tersebut semakin lama semakin terang, maka menandakan siang akan menjelang. Sedangkan waktu yang terakhir atau sholat yang terakhir, sholat yang difardukan adalah sholat subuh. Was-subuhu wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri atsani wa akhiruhu fil ikhtiyar ila al-asfar wa fil jawaz ila tulu'in syamsi. Jadi sholat subuh, pertama masuknya waktu sholat subuh adalah tulu'ul fajri atsani, ketika sudah terbitnya fajar shodiq atau fajar yang kedua. Atau dengan kata lain, ketika sudah berakhir waktu isya di waktu jawaz, maka sudah masuk waktunya sholat subuh. Berakhir kapan? Subuh seperti layaknya asar dan isya. Jadi waktu berakhirnya ada dua. Yang pertama adalah ikhtiyar, waktu yang sangat hati-hati. Yang kedua adalah al-jawaz, waktu yang biasa, yang diperbolehkan. Jadi fil ikhtiyar berakhir sampai ilal asfar, sampai ketika ada mega kuning di ufuk timur, atau membuktikan atau menandakan hari mulai terang. Jadi sebelum terbitnya matahari, di situ matahari mengeluarkan sinar kuning, maka di situ ilal asfar sudah berakhir waktu subuh di waktu ikhtiyar. Sedangkan waktu jawaz adalah ila tulu'is syamsi, sampai terbitnya matahari. Sekian dari saya apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.